buat Hari ini Kamis tahunan. 10 Agustus 2017 di SMP Negeri 4 Karanganyar Melatan ada Untuk pembicaraan penelitian minggu dari efektif pengawas ini SMP. sudah dibuatkan oleh kurikulum. Jadi Ini sama ketua NTU semuanya dalam satu juga sekolah, menentu. tidak ada yang berbeda. Jadi itu yang penjenengan lakukan. Sekali lagi kami sudah menyampaikan seperti ini, sehingga nanti harus ada benang merah antara program tahunan, program semester, kemudian rancangan penilaian. Ini harus ada. Termasuk nanti di buku nilai, rancangan penilaiannya ulangan 3 kali, tugasnya 4 kali, kemudian yang tidak terstruktur misalnya 2 kali dalam 1 semester, daftar nilainya sekosong misalnya, nggak nyambung. Jadi saya berharap nyambung gawe sekarang, kerjanya sekarang tidak monoton seperti tahun kemarin, tetapi kita harus lebih maju sesuai dengan realita. Nah, ulangannya yang papat ya daftar nilai papat. Tugasnya 2 kali, yang di rancangan penilaian ya di daftar nilai juga 2 kali. Sehingga semuanya ini nyambung, tidak hanya sekedar formalitas. Saya nggak mau kalau hanya sekedar formalitas. Jadi tetap itu harus dilakukan sesuai dengan realita. Sehingga kalau pekerjaan itu nyambung, penyeran cari penal. Tetapi kalau itu pekerjaan itu penyeran lakukan tidak sesuai dengan rencana yang diprogramkan, saya yakin mesti nanti ada kendala. Sehingga saya matur antara daftar nilai, program semester, program tahunan, rancangan penilaian, ini mestinya ada benang merah. Kalau tidak ada benang merah, hanya sekedar formalitas. Sekali lagi saya matur, kita ke depan bekerja harus lebih profesional. Tadi sudah disebutkan di dalam undang-undang, sudah jelas seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar yang penting enak. Ingat yang harus kita pegang teguh, jangan hanya bekerja apa adanya, tetapi bekerjalah bagaimana seharusnya. Kalau bekerja apa adanya, ya sing pingin-pingin di copy meneh, tetapi bekerjalah bagaimana seharusnya. Kudunya ini ya harus kita kerjakan seperti ini. Nah, ini terkait dengan mengawali tahun pelajaran baru. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan itu. Kemudian yang kaitannya dengan PMP, penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu apa? Ini saya sampaikan pengertiannya dulu atau dasarnya. Ini diatur dengan permen. Ada 2 permen, yaitu permen nomor 63 yang itu diperbarui menjadi permen yang baru, yaitu permen nomor 28. Jadi dasar untuk pelaksanaan PMP, penjaminan mutu pendidikan, diatur dengan permen 2 permen. Saatnya jam ketiga dimulai. Nanti Bapak dan Ibu It's bisa time to begin the third lesson. mencermati dari permen itu. Permen 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kemudian pengertiannya, penjaminan mutu itu apa? Penjaminan mutu merupakan suatu kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan termasuk sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan. Kemudian kegiatan sistemik itu seperti apa? Ini adalah seperti ini. Terdapatnya mekanisme yang jelas, jadi programnya itu jelas, langkahnya itu jelas. Yang akan dicapai itu adalah
jelas. Singkat saja, tujuannya SPM, penjaminan mutu. Ini tujuannya untuk apa? Terbangunnya budaya mutu pendidikan. Budaya mutu pendidikan itu semakin kita tingkatkan, semakin kita perbaiki. Kemudian yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pusat, daerah, sekolah, dan sebagainya. Ini harus ada pembagian yang jelas. Pusat itu tugasnya apa, provinsi itu apa, daerah itu apa, sekolah itu apa. Ini diatur dengan jelas. Kemudian yang ketiga, ditetapkannya secara nasional, jadi nanti sebagai acuan nasional. Ini tujuannya. Nah, sasarannya untuk penjaminan mutu, yang tujuannya ini kata kuncinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dari 5 tadi, tujuan 5 tadi, kata kuncinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui PMP, jadi penjaminan mutu. Kalau dulu ada RSBI, ada SBI dan sebagainya, sekarang ada sekolah model. Tahun ini adalah sekolah model. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di Kabupaten Klaten ini ada 5 sekolah model. Ada 5 sekolah model. SMP 1 Karanganom, SMP 1 Dragu, SMP 1 Karangdowo, SMP 1 Prambanan, dan SMP 2 Klaten. Ini adalah sekolah model yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mutu pendidikan. Dari 5 sekolah model itu, masing-masing memiliki 5 sekolah imbas. Jadi ada 5 sekolah imbas. Sehingga kalau dihitung di Kabupaten Klaten itu, sekolah modelnya 5, sekolah imbasnya ada 25. Nah, untuk SMP 1 Karanganom yang di lingkungan kita itu sebagai sekolah model mempunyai 5 sekolah imbas. Sekolah imbasnya mana saja? 1. SMP 4 Karanganom, ini termasuk sekolah imbas. SMP 2 Karanganom, sekolah imbas. SMP 1 Ngawen, SMP 1 SMP Muhammadiyah 1 Klaten, dan SMP 3 Klaten. Ini adalah 5 sekolah imbas yang menginduk pada SMP 1 Karanganom. Jadi ini sekolah imbas. Setiap sekolah imbas harus memiliki TPMPS tadi, tim penjaminan mutu sekolah. Itu akan mengaudit 8 standar itu. Jadi mulai standar isi, proses, SKL, tending sampai dengan standar penilaian diaudit oleh tim audit. Jadi di dalam peningkatan mutu SPM ini sasarannya adalah semua sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Ada SD, SMP, SMA, SMK. Karena pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi rasa. Hanya pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta. Setiap sekolah, baik negeri maupun sekolah di baik SD, SMP, SMA, dan SMK wajib untuk mengonlinekan PMP itu. PMP itu gunanya apa? Itu sebagai rapot sekolah. Jadi rapot penjenengan itu bisa dilihat lewat operator sekolah. Saya sudah melihat nilai penjenengan. Nanti penjenengan lihat nilai SMP 4 Karanganom itu seperti apa yang tahun 2016. Tidak bisa dilihat. Kemudian untuk rapot tahun 2017 ini baru akan kita proses nanti lewat PMP. Nah, di dalam pengisian instrumen PMP ini kami mohon untuk diisi dengan jujur. Tidak rasa diape-ape. Nek memang itu sarprasnya tidak ada, ya diisi tidak ada. Jadi sekali lagi, di dalam pengisian PMP tolong itu diisi dengan jujur dan objektif, tidak mengada-ada. Nek bocah ulangan nyontek ya ditulis nyontek, jangan ditulis tidak nyontek.
dan guru ini kita apik misalnya. Tidak. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk evaluasi. Kalau penjenengan menilainya selalu baik, kapan evaluasi penjenengan? Kapan penjenengan bisa menemukan kelemahan penjenengan, kekurangan penjenengan? Oleh karena itu, di dalam pengisian instrumen PMP penjaminan mutu ini, tolong nanti Bapak Ibu ini diisi secara jujur. Nah, respondennya siapa saja? Ada 32 responden setiap sekolah. Yang pertama respondennya adalah pengawas Dabin. Dalam hal ini adalah saya. Ini termasuk responden di SMP 4 Karanganom. Kemudian yang kedua komite sekolah. Komite sekolah jumlahnya 3, termasuk ketua. Jadi komite sekolahnya 3. Kemudian kepala sekolah 1. Kepala sekolahnya siji wae, meskipun ada yang UCL ke sini ra kanggo. UCL itu apa? Kepala sekolah yang definitif 1. Tidak ada kepala sekolah 2. Kalau UCL ya UCL, itu bukan kepala sekolah. Belum kepala sekolah. Oke. Jadi kepala sekolahnya 1. Kemudian gurunya 12. 12 itu diambil dari mana? Setiap mapel diwakili 1 guru. Baik itu ngajar kelas 7, 8, 9, mapelnya 1 agama ya 1 guru agama. Kalau misalnya guru agama itu Islam sendiri, Kristen sendiri, monggo 12 itu minimal. 12 itu minimal. PKN diambil 1, matematika diambil 1, bahasa Indonesia diambil 1. Jumlahnya minimal 12 untuk guru. Ini nanti dari sekian guru ini tidak semua sebagai responden, cuma diambil untuk mewakili 1 mapel 1 guru. Kemudian siswanya jumlahnya 15, kelas 7 5, kelas 8 5, kelas 9 5. Itu siswanya. Sehingga jumlahnya berapa? 32. Pengawasnya 1, kepala sekolahnya 1, dan 2, komitenya 3, 5, kepala sekolahnya sudah ya, gurunya 12, siswanya 15, jumlahnya 32 minimal itu. Kalau agamanya tadi misalnya ada yang Kristen, ada Islam, monggo, nggak apa-apa. Kemudian respondennya ini apakah harus PNS? Tidak harus PNS. Tidak harus PNS. GTT pun juga boleh.